Oke, ini transkrip nilainya ya. Transkrip nilainya kelihatan nggak? Jelas nggak? Oke, ini untuk yang manajemen nih. Ini manajemen nih ya. Lulusnya 3,94 ya. Oke. Terus ini yang bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris ya, 3,99. Oke. Di semua A ini ya. Tapi ada satu mata kuliah yang B, AB, sorry. Semua A nih, yang AB satu ini. Ya. Oke. Oh, sudah habis. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai saya? Mungkin Anda mau tanya apa? Monggo, silahkan ditanyakan. Nanti next meeting, waktu TTM ya, gantian Anda yang kenalan, ya kan? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi saya tuh ngajar di UT itu sudah berapa tahun ya? Pokoknya dari angkatan yang pertama itu loh. Di angkatan pertama itu Mbak Rita Sugiyarti itu ya, Sugiarto ya, Mbak Rita itu angkatan pertama itu. Sampai sekarang sudah angkatan ke-7, luar biasa ya. Oh, nggak ada modul, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada modul, Anda bisa lihat modul online. Anda bisa lihat modul online, Mbak. Kalau translation itu Anda harus banyak latihan sendiri loh ya. Nanti paling kalau saya kelas ya, saya ngajarinya nggak ke terjemahannya gitu, jadi nggak akan terjemahan satu-satu, tapi nanti saya bagikan paling kayak teori-teorinya gitu kan, bisa kayak pola kolokasi, terus terus phrasal verb, terus misalnya ada juga mengenai teori-teorinya gitu. Jadi mungkin nggak terjemahin satu-satu ya, nanti tugas Anda sendiri itu kan banyak tuh ya, artikel Anda terjemahkan sendiri. Nah, tapi nanti saya akan fokuskan ke strukturnya. Nggak ke struktur ya. Ya struktur memang ada, tapi lebih ke teori. Teorinya. Jadi usahakan Anda tetap uh, belajar ya, latihan untuk menerjemahkan. Dulu kalau dosen saya bilangnya more practice makes perfect ya. More practice makes perfect, artinya ya kalau Anda ingin jadi lebih baik, jadi perfect ya, Anda perlu banyak latihan gitu kan. Saya pikir untuk teman-teman yang angkatan ini ya sudah terbiasa lah ya dengan, maksudnya bukan hal yang baru lagi kan, terus sudah pinter ngatur waktu gitu kan, sudah pinter ngatur waktu, jadi saya pikir nggak masalah ya buat teman-teman angkatan 4 ini kan, udah 2 tahun ya berarti ya join di UT kan, di ngerti lah. Oke, Mbak Feni, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mbak Mary, Mas Muhammad Roni, Mbak Nunuk Sewulandari, oh, namanya bagus ya. Dulu saya ada dosen namanya Bu Nunuk juga. Baik, oke.
pokoknya kalau sama saya gampang kok ya. Saya nggak suka mempersulit mahasiswa kok ya. Tapi itu kadang mahasiswa tuh aneh-aneh loh ya. Ada mahasiswa itu kalau nggak dikasih tugas malah minta ya. Saya nggak tahu anda modelnya yang gimana, modelnya yang nggak ada tugas malah minta dikasih tugas, atau mendingan nggak ada tugas. Nggak tahu, terserah anda. Kalau saya sih sebetulnya nggak suka kasih tugas, tapi saya tetap harus kasih tugas satu atau dua kan, untuk nilai kan, untuk nilai anda saya paling kasih satu atau dua tugas. Tapi ada mahasiswa yang mintanya setiap kali TT minta dikasih tugas. Pak, kasih tugas pak. Ya, saya ingat terutama teman-teman di UT Hongkong tuh, mereka tuh kalau tugas malah mereka yang minta terus. Tapi ya lain-lain sih, tingkat tiap angkatan itu beda-beda ya. Tingkat tiap angkatan tuh beda-beda, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, macam-macam. Ada yang angkatan yang cuek gitu kan. Ya kalau saya sih gampang, nggak masalah anda mau cuek ya, pokoknya saya apa ya, mengajar lah itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita agendanya cuma ini ya, perkenalan sama tadi ya, penjelasan mengenai kelas schedule ya. Baru nanti TTM pertama besok ya, kita akan masuk ke materi. Ini sudah saya rekam kok, jadi untuk teman-teman yang lain ya, ada 5 lagi ya, nanti bisa tetap melihat rekaman ya, nggak perlu takut. Terus ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Kemarin ada yang bilang siapa ya ketua kelasnya? Mbak Gigril ini ya, Mbak Gigril nih ya ketua kelasnya ya. Online nggak sekarang? Mbak Ki online nggak? Kemarin izin katanya nggak bisa online. Nah nanti kalau Mbak yang mana? Mbak Feni ya atau Mbak siapa? Mbak Ki yang mana ya? Oke. Nanti biasa sih kak, saya nanti kalau absen ya, absen saya minta tolong ketua kelas atau wakilnya untuk absensi ya. Nanti bisa di posting aja di grup. Soalnya kan mendingan absensi saya dibantu kan. Oke, Mbak Titin ada Mbak Titin juga nggak hadir ya. Oke, nanti tolong dibantu ya teman-teman untuk absennya. Jadi saya nggak perlu ngabsen nih satu-satu kan. Nanti ada ketua atau wakilnya bantu untuk absen, terus diposting aja di grup ya. Ini saya ngajarnya di kamar, jadi tidak enak kalau ngomongnya terlalu keras, jadi harus mengontrol volume. Kalau pas nggak ada teman-teman ya saya ngomongnya keras dan cepat. Berhubung ini ada teman-teman, nggak enak kalau saya ngomong terlalu keras, jadi harus agak slow. Agak slow. Oke, nanti Mas Roni kali ya, bisa minta tolong Mas Roni untuk absen ya, yang online malam hari ini. Nanti diposting aja di grup. Oke, Mas Roni oke? Oke, terima kasih. Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai perkuliahan tutonya gimana? Jangan ke materi dulu ya, materinya kita skip next meeting.
Oh ya, yang biasa sering ditanyakan teman-teman ya mengenai saya itu gini, Pak, ngatur waktunya gimana sih Pak? Kok bisa kuliah kuliahnya dua, terus juga aktif gitu ya? Saya juga heran nih, saya bingung ada kalau jawabnya seperti itu gitu kan. Ya saya bilang gini, ini moto hidup saya ya, uh, everything is only by His grace. Everything is only by His grace. Artinya apa? Kayak segala sesuatu yang saya capai, yang saya dapat itu adalah anugerah. Ya, jadi saya nggak ada hak untuk sombong atau memegahkan diri itu nggak ada gitu ya, karena semuanya anugerah. Jadi ketika saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, banyak hal gitu ya, ya itu anugerah aja sih ya, berkat gitu kan. Jadi saya menikmati saja di moto saya gitu, everything is only by His grace. Ini waktu saya foto wisuda gitu kan, di studio ya dengan keluarga saya, terus bawahnya saya tulisin everything is only by His grace. Ya, segala sesuatu itu anugerah dari Tuhan kan. Sebetulnya bukan hal-hal yang baik saja sih ya, kadang hal-hal yang buruk itu juga apa Tuhan izinkan terjadi, ya tujuannya untuk kebaikan juga gitu kan. Kasih kelemahan ini tujuannya supaya kita lebih kuat gitu kan, lebih tangguh lagi. Ya bersyukur ya, bersyukur gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya akhiri loh kelasnya loh. Kebetulan kemarin saya habis pulang dari Hongkong, badannya agak meriang sih, demam, lemas demam gitu sih. Oh ya, ini mengenai social and humanity activity. Jadi dulu itu saya ada proyek sosial ya, proyek sosial untuk teman-teman BMI. Dulu namanya masih TKI. Jadi saya kasih pelatihannya. Pelatihannya itu meliputi 3 aspek: bahasa, hukum, legal, sama psikologi. Kebetulan saya ketuanya ya, saya koordinator. Saya ngajak teman-teman dari Fakultas Sastra, Hukum, dan Psikologi untuk bantu saya koordinir. Proyek ini didanai sama Dikti ya, didanai Dikti. Nah, salah satunya tadi ya, saya bikin buku saku untuk TKI itu loh, ya, yang tadi saya cerita. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri sih dengan TKI, dengan BMI juga sudah tahu lah ya, sebelum saya ngajar di UT pun saya sudah tahu ya, karena dulu saya sempat ya ada proyek ini ya. Proyek ini sosial, jadi sukarela ya. volunteer volunteer kerjasama dengan BLKLN Jawa Tengah ya. Saya nggak tahu ya teman-teman waktu berangkat ke Taiwan itu sempat di BLKLN atau enggak. Setahu saya kalau mau berangkat memang memang harus ikut di itu ya, BLKLN, balai latihan tenaga kerja itu loh ya. Nah, saya ngajar di situ 3 atau 6 bulan besok, 3 atau 6 bulan ya, jadi ya menyenangkan lah ya, bersosialisasi. Oke, Mbak Feni ada pertanyaan nggak? Mas Muhammad, Mbak Nuno ada pertanyaan nggak? Mbak Mary, yuk ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya akhiri loh kelasnya loh ya. Besok
Next meeting, kesempatan Anda untuk memperkenalkan diri ya waktu TTM. Anda perkenalan in English gimana? Jadi nanti kalau salah saya benerin. Itu kalau di kelas les saya ya, itu ngajarnya interaktif, inovatif, dan kreatif gitu kan. Jadi yang ikut les saya suruh bikin video ngerekam sendiri ya. Itu mereka memperkenalkan diri terus direkam in English. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Ternyata masih banyak yang salah ya. Banyak yang salah dari segi strukturnya salah, dari pronunciation-nya salah gitu kan. Ternyata pronunciation tuh nggak gampang juga tuh ya. Ada yang sampai putus asa gitu. Lah Pak, susah mentok Pak, memang ya ilat Jawa susah. Sampai seperti itu. Iya memang sih. Saya nggak tahu kalau di UT ada nggak diajari mengenai phonetic and phonology. Jadi phonetic and phonology itu dulu saya pernah ambil yang mata kuliahnya. Itu cara pelafalan yang benar gitu kan. Ini betulnya bahasa Inggris tuh kayak ada intonasinya loh gitu ya. Kayak di Mandarin ya. Jadi kalau kita mau baca itu ada naik turunnya gitu kan. Terus pemenggalannya itu diatur juga ternyata ya. Terus cara pelafalannya gitu kan. Misalnya seperti ini. Saya tanya ya, apa bedanya ini dengan ini? Oke, ada yang tahu nggak apa bedanya ini dengan ini, angka 3 dan pohon? Kalau Anda tahu, saya kasih kontrol untuk bicara. Oke, semua bisa ngomong. Oke, Mbak Feni. Oke, Mbak Feni coba, ini cara bacanya gimana Mbak? Halo? Atau Mbak Mary, yuk Anda ngomong bisa kok. Yang ini dengan yang ini, cara bacanya gimana? Nggak ada yang Mbak Mike ya, nggak ada yang Mbak Mike ya. Itu Mbak Feni ada tuh. Coba. Yang pertama apa bacanya? Yang bacanya ini apa Mbak? Yang bedanya di mana? Salah. Sama aja itu. Sama aja. Oke, yang lain. Yang lain, coba Mbak Mary, ini bacanya apa Mbak? Angka 3 bacanya apa? Angka 3 bacanya apa? Loh, malah Loh, ini malah ngobrol sendiri-sendiri. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi kalau angka 3 itu bacanya tuh 3. Ya, 3. Terus kalau yang pohon ini bacanya 3. Halo? Ya, jadi ini yang membedakannya ada huruf H-nya ya. Jadi T sama H itu bacanya tuh gini. Ya, itu namanya frikatif ya, frikatif.
Nah, kalau ini kan ada hanya nih, jadi bacanya biasa tree. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus ada juga nanti belajar mengenai eksplosif sama unexplosive. Jadi kita harus ngomongnya meletup dan nggak meletup. Misalnya kayak huruf P. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu kita ngomongnya bukan P tapi P gitu loh. Jadi Anda ngomongnya it's my pen. Ya. Jadi bukan it's my pen. Itu salah. Ya. Nah, hal seperti itu nanti dipelajari di fonetik, ya, fonetik and phonology. Halo, 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 halo. Tes 1 2 3, halo, 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 tes. Oh, bisa lah? Udah bisa ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri kelasnya. Saya mau slide lagi. Tuh, lama soalnya. Mas Roni, mau tanya nggak? Mbak Nuno, tanya nggak? Mbak Feni, Mbak Mary, kalau tanya nggak apa-apa. Tenang nih, nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Tenang nih, nggak ada nih. Ya sudah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kelas malam hari ini. Nanti untuk jadwal saya voluntarily ya, voluntarily. Oke. Di F dengan V itu bacanya lain tuh ya. F dengan V, tapi kadang orang masih bingung ya. F dengan V itu lain. Nah, misalnya seperti ini ya. Yang ini van, ini yang depan ya, itu mobil tuh ya, mobil yang kayak box itu ya. Yang belakang ini kipas angin. Nah, kalau yang depan kita bacanya van ya, van. Tapi kalau yang belakang kita bacanya van ya. Yang bedain yang depan ini. Jadi kita kalau ngomong bukan volume ya, volume. Ya kalau di ya kalau depannya TH itu kan ya, kalau PH biasa hampir sama ya PH dengan TH ya. Tapi terutama TH itu masuk golongan frikatif ya. Nah, TH itu kalau disimbolkan ya, di phonetics kan. Jadi phonetics itu yang simbolnya itu bentuknya kayak huruf O ya. Huruf O tapi agak ya huruf O terus tengahnya ada garisnya. Ya. Ya. Betul kayak thousand gitu kan. Bukan thousand loh. Thousand itu salah. Thousand. Nah, itu simbolnya itu huruf O, tengahnya ada stripnya ya. Halo, halo. Jadi tadi bacanya volunteer nanti ya, volunteer, bukan volunteer, salah, bukan volunteer tapi volunteer, pakainya v ya, v bukan v.
bukan of ya, of atau of ya, pokoknya harus voice. Jadi kalau dalam pelafalan itu ada voice sama voiceless. D sama T itu juga ya, D sama T ya, G sama G, K sama G itu kan hampir sama, bentuk mulutnya sama, tapi yang satu voiceless dan yang satunya voice. Yang voice itu yang G, yang G ya, kita bacanya G. Tapi kalau yang K itu K ya, itu voiceless. Itu ilmu itu sih, fonetik fonologi. Saya seneng kalau ilmu itu ya, dulu dosanya asik sih soalnya. Terus kita bisa lihat seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris orang itu dari cara dia ngomong ya. Jadi dulu ada dosen saya tuh bilang gini, itu yang orang yang bicara dalam iklan itu bahasa Inggrisnya bagus, pasti lulusan luar negeri. Nah, kenapa sih Bu? Ya lihat aja dia ngomongnya gitu kan, manajemen gitu kan. Kalau orang nggak bisa Inggris kan ngomongnya manajemen gitu kan, manajemen gitu. Kalau yang sudah benar tuh manajemen. Kita bisa lihat seberapa bagus bahasa Inggris orang dari cara dia melafalkan gitu. Yuk, ada lagi nggak Mbak Feni mau tanya apa? Tapi saya nggak ngajari loh ya, di translation 2 saya nggak ngajari fonetik. Kalau Anda ikut les ya nanti saya ajari. Itu ada sekitar 32 fonetik gitu. 32 fonetik. Nah itu bacanya value ya, bukan value ya. Kalau Anda bilangnya value salah. Value ya, value. Terus apa lagi ya, banyak band, terus value, terus voice ya, voice, terus very good, valve ya, valve. Jadi kita kalau ngomong itu bukan very good ya, bukan very good ya. Kalau very itu kapal feri itu loh ya. Jadi kalau Anda mau ngomong sangat bagus, bukan, kalau Anda mau ngomong sangat bagus, Anda bilangnya very good ya. Nanti sistemnya online ya, online kita pakai online lah. Kalau nggak online Anda kan nggak bisa. Iya, nanti kita pakai Skype, bilangnya Skype sih, atau nggak pakai Wisik. Kalau nggak Skype ya Wisik, biasa gitu. Oh ya, mengenai itu pembayaran bisa di Kuaho, jadi Anda nggak perlu itu kan. Atau enggak kan kita TTM besok Minggu ya, kalau memang Anda berminat ya besok Minggu bisa diserahkan uangnya. Jadi biasanya gini, saya bayarnya 10 kali ketemu dulu ya, 10 kali ketemu dulu dibayar, nanti dievaluasi gitu kan, Anda ingin join lagi enggak gitu kan. Jadi 10 kali, kalau 1 kali 50 ya kalikan aja 10 kan gitu. Terus nanti bisa saya kasih sertifikat sih, sertifikat ya, kalau Anda sudah mengikuti gitu kan lumayan tuh sertifikatnya kan, nanti kalau Anda bisa Anda pamerin kan. Nih aku sudah pernah ikut apa les bahasa Inggris gitu kan di Taiwan. Oke. Yuk ada lagi nggak?